Itu yang membuat manusia akhirnya kalau hasilnya kita tidak dapatkan, kita membuat diri kita itu patah semangat. Dan akhirnya kita sulit untuk bergerak. Padahal hasil itu harus kita anggap sebagai bonus saja gitu, yang Tuhan berikan dari hasil ikhtiar kita. Karena banyak orang yang selalu fokus kepada hasil, akhirnya ketika dia mengalami hambatan sedikit aja, dia sudah mati gaya gitu. Padahal mana sih orang sukses gitu kan, yang dari dia lahir sampai dia mati gitu nggak pernah mengalami masalah. Saya pengen tahu gitu kalau ada orangnya ya. Karena nggak mungkin gitu. Orang sukses aja ada yang dia sukses di usia dia masih muda, ada yang sukses di usia dia pertengahan, ada yang malah menjelang kematiannya baru sukses ya. Berarti kan orang memiliki waktu suksesnya itu satu dengan yang lain itu berbeda-beda gitu. Tinggal kita mau istiqomah nggak menjemput kesuksesan kita itu. Coba deh kalau misalnya kita lihat gitu, orang yang sukses itu selalu menjelang kematiannya gitu kan, ya pasti nggak ada orang yang mau sukses karena menikmatinya sebentar banget gitu kan. Tetapi kenapa kita nggak melihat orang yang sukses di waktu mudanya gitu? Nah biasanya orang yang sukses di waktu mudanya, dia mulai lebih awal dibandingkan orang-orang yang sukses di waktu tuanya. Nah tinggal kita mau memilih yang mana nih. Kita mau nggak memulai dari saat ini juga gitu, tidak menunggu keadaan itu harus sempurna dulu. Tetapi kalau kita selalu hanya menunggu, akhirnya sudah kita nggak mau bergerak. Terus kadang yang lagi tren itu adalah banyaknya petinggi-petinggi sebuah perusahaan yang PHK. Dia adalah seorang manajer atau misalnya kepala koordinator lapangan apa gitu. Gengsi turun ke lapangan gitu ya. Iya, turun ke lapangan dan akhirnya dia tidak bergerak sendiri. Nah itu dia sudah berada di zona nyaman. Biasanya orang kalau sudah berada di zona nyaman, dia males gitu untuk keluar. Nah padahal dia tidak sadar gitu, zona nyaman itu malah membuat dirinya secara tidak disadari mematikan potensinya dia sendiri. Mengubur potensinya. Iya. Buktinya ketika dia keluar dari situ nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Iya, itu kan sebenarnya Tuhan sayang sama kita dan Tuhan ingin menolong kita. Biasanya diawali dengan kesulitan dulu. Karena yang muda-muda itu nanti di surga, kita masih hidup di dunia gitu kan. Masa di dunia mulus terus jalannya gitu kan? Ya nggak akan ada surga dong. Ya, berarti janji Tuhan itu bohong gitu kan? Ya ngapain Tuhan masuk surga, di sini aja enak, gitu kan? Saya mau ngapain tiba-tiba ada di depan saya gitu. Ya berarti kan kita harus mau bergerak gitu. Kita harus mau berikhtiar. Apapun yang kita inginkan ya harus diusahakan gitu. Tetapi kalau kita tidak mau melakukan itu semua, ya akhirnya sudah gitu. Hidup kita berakhir di situ gitu. Nah di sini makanya kita jangan terlalu cepat gitu kan memiliki asumsi gitu, bahwa kesulitan ini tidak akan pernah ada akhirnya. Nah itu yang kadang membuat rasa percaya diri kita itu menjadi hilang gitu. Karena yang bisa memotivasi diri kita ya kita sendiri gitu. Kita nggak mungkin gitu orang lain yang selalu kita harapkan memotivasi diri kita. Nah makanya kan dengan adanya podcast Beyond Education ini sebagai cara kita gitu, agar masyarakat itu bisa terus termotivasi gitu. Nah dengan adanya pandemi ini kan sesuatu hal yang dulu kita tidak sangka-sangka gitu. Kayak saya aja dulu, nonton YouTube itu kayak males banget gitu. Nggak pernah sama sekali. Pernah, cuman jarang banget gitu. Apalagi kayak menuntut ilmu di YouTube itu jarang banget. Itu bukan gaya saya.
Mungkin untuk sebagian orang yang masih anak-anak milenial gitu, mereka udah terbiasa kan dari kecil hingga dewasanya dengan gadget, itu mungkin suatu hal yang normal. Tapi kan buat saya enggak. Saya menganggap YouTube itu hanya sekedar main-main. Ternyata pas pandemi ini saya baru sadar, ternyata mau belajar apa saja di YouTube ini ada loh. Sampai bikin bom aja ada gitu. Ngerakit bom. Iya. Nah di sini kan ternyata dengan adanya pandemi ini membawa keberkahan gitu bagi kehidupan kita. Malah kita bisa menemukan ilmu yang gratis yang dihadirkan oleh teknologi gitu kan. Nah, kenapa kita tidak mencari manfaatnya gitu? Iya. Ya. Jadi nggak ada alasan sebenarnya kita tuh untuk tidak bergerak ya, Pak. Benar. Segala sesuatu bisa dipelajari dengan mudah. Benar. Benar. Malah kita bisa belajar ilmu apa saja. Apa saja yang kita butuhkan gitu dengan gratis lagi. Aneh kalau nggak ada yang bergerak. Iya. Masih ada orang yang mau bergerak. Nah itu makanya kan kadang manusia kalau berada di zona nyaman ya Tuhan akan hadirkan masalahnya gitu. Biar dia tersadarkan gitu. Selama ini lo nggak make lo potensi yang sudah gue berikan nih. Ya udah deh, nih COVID. Nah akhirnya kan kita baru sadar gitu gara-gara si COVID gitu kan. Nah makanya setelah kita sadar baru kita mencari tahu nih apa nih yang mesti saya lakukan. Kita mulai berpikir, kita mulai mencari ilmunya. Nah ternyata akhirnya kita menemukan gitu, oh ternyata selama ini gue tidak menyadari loh potensi yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada diri saya. Nah akhirnya setelah kita menyadari, baru kita membuat sebuah langkah baru gitu. Itu lama. Iya benar. Nah di sini kan jangan sampai nih setiap langkah baru yang kita bisa lakukan harus diiringi dulu atau diawali dulu dengan masalah gitu. Nah makanya guru saya pernah menyebutkan suatu hal gitu. Ini juga rada unik gitu ya. Kamu harus mau cari masalah, tapi jangan bikin masalah. Nah di sini saya ngerasa cari masalah sih, gue menghindari masalah gitu kan. Ngapain dicari-cari gitu kan. Nah ternyata kalau kita tidak mau cari masalah, ya berarti kita berhenti bertumbuh di dalam kehidupan kita. Nggak mau belajar. Benar, kita nggak mau belajar. Merasa udah nyaman, merasa udah pintar, udah ini yang benar. Benar. Nah padahal kan ya kita ini deh analogikan dengan filosofi ini ya. Kalau sesuatu itu makin tinggi gitu kan, ya pasti anginnya juga makin kencang. Hal itu bisa kita dapatkan kalau kita mau terus bertumbuh gitu. Jadi semakin kita bertumbuh, ilmu kita juga semakin bertumbuh, dan akhirnya cita-cita kita, keinginan kita itu dapat kita raih. Karena tidak mungkin kan cita-cita kita nih bukan berada di tempat yang memang belum kita ada di sana gitu. Berarti kan di suatu tempat yang memang kita belum ada di sana, makanya disebut cita-cita. Kalau ada di sini bukan cita-cita. Saya mau ya, ini sudah kita miliki gitu kan. Iya, tinggal di rumah ya udah, itu kan tinggal di rumah. Iya itu. Tetapi kan pertanyaannya apakah kita puas dengan keadaan kita saat ini? Nah kalau kita tidak puas ya marilah kita melakukan suatu perubahan. Ya makanya dengan adanya pandemi ini mengajarkan kita gitu bahwa manusia itu kalau tidak mau bergerak, ya akhirnya kita akan punah. Oke, hidup hanya sekali. Iya. Hiduplah yang berarti, jangan sampai punah. Oke, terima kasih banyak Pak Doni untuk hari ini. Dan jangan lupa kalau misalnya teman-teman masih bingung buat bergerak, itu kebangetan. Iya, mesti pakai apa lagi? Gitu. Iya, kita kok masih bergerak. Iya, benar. Mesti pakai apa lagi, dan jangan lupa juga kalau sudah nonton ini silakan langsung, jangan didiamkan dulu. Harusnya jangan mikir-mikir dulu mau gerak apa ya. Ya udah langsung lah.
setelah nonton podcast ini langsung kita aplikasikan ilmunya. Dan jangan lupa kalau misalnya ada yang bertanya silahkan, atau misalnya ada yang bertanyakan silahkan langsung hubungi kami di platform-platform yang sudah kami taruh di link deskripsi, atau misalnya komen langsung di YouTube juga nggak jadi masalah. Oke, baik, terima kasih untuk semuanya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.